لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, rahmat-Nya, kita bisa bertemu di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di taman surga-Nya yang ada di akhirat nanti. Salat dan salam curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang telah kita mulai di pertemuan yang lalu mengenai pembahasan hadis, belajar hadis dari nol, mengenal mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas awal-awal kitab mustalah hadis, dan kita telah menyebutkan bahwa mustalah hadis adalah ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Mustalah hadis adalah ilmu yang menjadi alat untuk mengetahui keadaan seorang rawi
dan hadis yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolak. Dan di pertemuan yang lalu juga kita telah membahas apa itu hadis mutawatir, hadis ahad, dan juga kita telah membahas makna hadis as-sahih, makna hadis hasan, juga hadis dhaif. Kita telah menyebutkan bahwa hadis sahih maknanya adalah ma rawahu adlun tamu dhabti bisanadin muttasilin wa salima minasyududi wal illatil qadihah. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang memenuhi syarat-syarat. Yang pertama syaratnya apa? Adlun. Rawi tersebut adil. Yang kedua, tamu dhabti, hafalannya sempurna. Kemudian yang ketiga, bisanadin muttasil, dengan sanad yang bersambung. Dan yang keempat, wasalima minasyududi wal illatil qadihah, terbebas dari kejanggalan dan juga kecacatan. Ini syarat hadis sahih. Dan di pertemuan yang lalu telah kita bahas mengenai makna hadis sahih ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku mustalah hadis. Kita belajar hadis dari nol dan kita mengenal hadis yang sahih juga hadis yang dhaif. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis maudhu'. Kita sering mendengar hadis maudhu'. Dan kita pun tahu apa makna hadis maudhu', yaitu hadis yang palsu. Disebutkan bahwa hadis maudhu' adalah al-hadithul makdzub ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang didustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis maudhu' ini tentu mardud. Dia ditolak. Tidak boleh kita mengamalkan hadis maudhu'. Jangankan mengamalkan, menyebutkannya pun tidak diperbolehkan. Kecuali kalau kita menjelaskan kepalsuannya dalam rangka litahdziri minhu, memberikan peringatan kepada manusia agar terhindar dari hadis maudhu'. Wa yu'raful wad'u bi umurin minha, hadis maudhu' bisa diketahui dengan beberapa perkara. Di antaranya yang pertama, iqrarul wadhi'i bihi,
pengakuan orang yang memalsukannya. Pengakuan orang yang memalsukannya. Kemudian yang kedua, mukhalafatul hadisi lil aqli. Hadis tersebut bertentangan dengan akal. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil ma'lumi bil darurah minad din. Bertentangan dengan yang diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama. Ya. Jadi hadis tersebut bertentangan dengan ajaran yang telah kita ketahui. Ya. Dan hadis maudhu atau hadis palsu ini banyak sekali. Ya. Dan telah tersebar di kalangan masyarakat kita. Di antaranya hadis-hadis tentang keutamaan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga hadis tentang keutamaan bulan Rajab dan keutamaan salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kemudian juga hadis-hadis tentang Nabi Khadir, yang mana mereka menyebutkan bahwa Nabi Khadir itu masih hidup sampai sekarang. Ini semua hadis palsu, hadis maudhu. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui hadis yang maudhu, kita pindah ke pembahasan yang lain, yaitu aqsamul khabar bi'tibar man yudhafu ilaihi. Pembagian khobar atau hadis berdasarkan individu yang dijadikan sandaran. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, al-marfu, hadis yang marfu. Yang kedua, hadis mauquf. Dan yang ketiga, hadis maqtu'. Ya. Ini 3 pembagian hadis berdasarkan individunya. Ya. Individu yang dijadikan sandaran. Yang pertama, marfu'. Marfu' itu ma udhifa ilan nabi. Hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan marfu juga ada 2 macam. Yang pertama marfu sharih, yang kedua marfu hukm. Marfu sharih, marfu hukum. Yang pertama marfu sharih artinya ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin fi khuluqihi au khilqatihi. Marfu sharih artinya hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan beliau, perbuatan, takrir, persetujuan, atau sifat. Sifat juga ada 2, baik itu sifat yang berbentuk akhlak atau sifat yang berbentuk fisik. Ini marfu' sharih.
segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Contoh dari perkataan Nabi SAW yaitu sabda Nabi SAW di antaranya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Ya. Ini contoh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh perbuatan Nabi. Disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Nabi itu apabila masuk ke rumahnya, beliau bersiwak terlebih dahulu. Ya. Ini contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh takrir, persetujuan. Ya, persetujuan Nabi Muhammad SAW, ya, di antaranya takriruhu al-jariyah hina sa'alaha. Nabi mempersetujukan al-jariyah, budak wanita, ketika Nabi SAW bertanya kepadanya, Aina Allah? Ya, di mana Allah? Budak wanita tersebut menjawab, fis sama. Allah di atas langit. Ya, maka Nabi SAW takrir wanita tersebut. Dan Nabi mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Ya, merdekakanlah dia karena dia adalah seorang mukminah. Ya. Kemudian contoh sifat Nabi SAW yang berupa akhlak, ya, disebutkan bahwa Nabi itu ajwadan nas, orang yang sangat dermawan, asja'an nas, orang yang sangat pemberani, ya. Wa kana da'imul bashar wa sahlul khalq lainul janib. Nabi Muhammad SAW orangnya ramah, mudah bergaul. Ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Kalau Nabi SAW diberikan dua pilihan, maka Nabi SAW memilih yang paling mudah. Illa an yakuna isman, kecuali itu adalah perbuatan yang tidak disukai. Ya. Kemudian yang terakhir, contoh sifat Nabi SAW yang berupa fisik, ya. Disebutkan bahwa Nabi SAW itu laisa bil tawil wala bil qasir. Nabi tidak begitu tinggi dan juga tidak pendek, juga sedang-sedang saja. Ya. Kemudian Nabi SAW memiliki jenggot yang sangat bagus. Nah, ini marfu sharih. Kemudian yang kedua, marfu hukum. Jadi hadis tersebut secara hukumnya marfu, dia dinaikkan kepada Nabi SAW. Karena makna marfu hukum ini maka lahu hukmul mudhaf ila nabi. Hadis yang secara hukum, ya, statusnya dapat disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa anwa, dan ini bermacam-macam, ada banyak macamnya. Di antaranya yang pertama, an yudhifa sahabi syai'an ila ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh yang pertama, marfu hukum, secara hukum disandarkan kepada Nabi SAW, yaitu sahabat, ya, menyandarkan sesuatu kepada zaman Nabi SAW. Ya. Contohnya perkataan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau mengatakan, zabahna ala ahdin Nabi SAW farasan wa nahnu fil madinati fa'akalna. Di zaman Nabi SAW kami pernah menyembelih faras, kuda, ya. Wa nahnu fil madinah, dan kami sedang berada di Madinah, fa'akalnahu, dan kami memakannya. Ya. Jadi seakan-akan hukum
menyembelih kuda ini dan memakan kuda ini statusnya marfu, ya, sampai kepada Nabi SAW, karena disebutkan zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian diantaranya juga marfu hukum ini an yaqula sahabi an syai'in bi annahu minas sunnah. Ya, seorang sahabat menyebutkan tentang sesuatu bahwa sesuatu tersebut termasuk sunnah. Ya. Contohnya misalkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan minas sunnati an yukhfiyat tasyahhud. Ya, termasuk sunnah adalah kita memelankan bacaan tasyahud, yakni ketika salat. Ini diantara contoh marfu hukum. Ya, secara hukumnya dia disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua al-mauquf. Al-mauquf itu maknanya ma'udhifa ila sahabi. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Dia hadis namun tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya sampai kepada sahabat Nabi. Gitu. Ini al-mauquf. Dan yang terakhir al-maqtu'. Al-maqtu' artinya ma'udhifa ila tabi'i faman ba'dahu. Ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang setelahnya. Ya, jadi perkataan tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in ini disebut dengan hadis maqtu'. Nah, ini 3 pembagian khabar, ya, hadis berdasarkan individu yang dijadikan sandaran. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita sebutkan bahwa hadis mauquf itu hadis yang hanya sampai kepada siapa? Hadis yang hanya sampai kepada sahabat. Ya, maka kita harus mengetahui, ya, kita harus lebih mengenal siapakah mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sahabat Nabi disebutkan man istama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Ini sahabat. Ya. Sahabat itu seseorang yang berkumpul dengan Nabi atau melihatnya dalam keadaan beriman kepada Nabi dan dia meninggal dunia dalam keadaan beriman juga. Itu sahabat Nabi. Sekali lagi, yang dimaksud dengan sahabat itu adalah seseorang yang berkumpul dengan Nabi atau dia melihat Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi dan meninggal dunia juga dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Ya. Termasuk dari sahabat adalah orang yang murtad. Ada sahabat yang murtad setelah wafatnya Nabi SAW. Kemudian dia masuk Islam lagi. Dan dia pun meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ini sahabat, meskipun pernah murtad keluar dari agama Islam. Ya. Nah, dan sahabat jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Dikatakan wala yumkin al-jazm bihasrihim ala wajhi tahdid. Enggak mungkin kita bisa menghitungnya. Jumlah sahabat Nabi itu sangat banyak sekali. Namun disebutkan ala wajhi taqrib. Kira-kira.
Ya. Sahabat Nabi itu sampai mi'ah wa arba'ata asyar alfan. Ya. Jadi, sampai 114.000 orang jumlahnya. Itu tapi bukan secara pasti ya. Itu ala wajhi taqrib. Jadi kira-kira segitu. Ya. Jumlah sahabat Nabi SAW 114.000 orang. Nah, dan sahabat Nabi SAW semuanya sifat, semuanya bisa dipercaya. Mereka itu udul, ya, adil. Riwayat mereka harus diterima, meskipun mereka tidak dikenal. Nabi Muhammad SAW itu sangat percaya kepada sahabatnya, meskipun mereka tidak dikenal. Artinya mereka bukan pembesar sahabat. Disebutkan dalam sebuah hadis mengenai hilal Ramadan. Ya. Ada sahabat dari Badui, mengatakan bahwa beliau telah melihat hilal Ramadan. Akhirnya tanpa pikir panjang Nabi langsung mengatakan besok kita puasa. Ya. Karena semua sahabat itu thiqat, bisa dipercaya. Ya. Dan riwayatnya pasti diterima meskipun dia orang yang tidak dikenal. Dia bukan pembesar sahabat. Ya. Nabi Muhammad SAW sangat percaya kepada sahabatnya. Nah. Wa akhiru sahabah mautan. Ya, di sini disebutkan sahabat Nabi SAW yang terakhir meninggal dunia. Ya. Dalam ilmu mustalah hadis, kita harus tahu sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Ya. Nanti saya sebutkan. Yang pertama, ini sahabat yang meninggal dunia di Mekah. Namanya Amir bin Wasilah Al-Laitsi. Amir bin Wasilah Al-Laitsi. Ini sahabat yang terakhir meninggal dunia di Mekah. Kemudian yang kedua, sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Wasilah bin Asqa Al-Laitsi. Yang ketiga, sahabat yang terakhir meninggal dunia di Hims, Abdullah bin Bishr Al-Mazini. Yang keempat, sahabat yang terakhir meninggal dunia di Basrah, Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Yang kelima, sahabat yang terakhir meninggal dunia di Kufah, Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami. Dan yang keenam, sahabat yang terakhir meninggal dunia di Mesir, Abdullah bin Harith bin Juz Az-Zubaydi. Nah, ini 6 sahabat, 1, 2, 3, 7 ya, 7 sahabat. Yang ketiga tadi, yang terakhir, yang ketujuh dari Damaskus, ya, itu Wasilah bin Asqa Al-Laitsi. Yang kedua yang dari Madinah itu Mahmud bin Rabi' Al-Ansari. Nah, ini beberapa sahabat yang terakhir meninggal dunia di masing-masing kota, ya, Mekah, Madinah, Mesir, ya, Basrah, Kufah, dan yang lainnya.
Ya. Dan di dalam ilmu mustalah hadis kita harus mengetahui siapa saja sahabat yang terakhir meninggal dunia. Faedahnya apa? Faedahnya disebutkan oleh para ulama. Ya, mereka menyebutkan anna man ta'akhkhara mautuhu an hadhil ghayah lam tuqbal minhu da'wa suhbah. Ini faedah mengetahui sahabat yang terakhir meninggal dunia. Ya. Jadi orang yang meninggal sesudah meninggalnya sahabat yang terakhir meninggal, ya, lam tuqbal minhu da'wa suhbah, maka tidak diterima pengakuan bahwa beliau adalah seorang sahabat. Ya. Jadi orang yang meninggal setelah meninggalnya sahabat yang terakhir, ya, itu tidak diterima pengakuan bahwa beliau adalah sahabat. Ya. Jadi harus dicek, riwayatnya harus dicek. Gitu. Adapun sahabat Nabi SAW, riwayat mereka pasti diterima. Tidak harus diteliti lagi, tidak harus dicek lagi, pasti diterima. Ya, bahkan tadi saya sebutkan ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengaku telah melihat hilal Ramadan. Nabi tidak cek, Nabi langsung mengatakan, ya Bilal, azin finnas, wahai Bilal, ya, umumkan kepada manusia besok kita puasa. Nah, wal mukfiruna minat tahdits, ya, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada yang tahu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Yang pertama Abu Hurairah. Nah, yang pertama Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis 5.374 hadis. Ya. Yang pertama Abu Hurairah. 5.374 hadis. Yang kedua siapa? Yang kedua Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang kedua Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan hadis 2.630 hadis. hadis. Yang keempat atau yang ketiga Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan hadis 2.286 hadis. 2.286 hadis. Yang keempat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan 2.210 hadis. Ya, 2.210 hadis. Yang kelima Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan 1.660 hadis. 1.660 hadis. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Beliau meriwayatkan 1.540 hadis. 1.540 hadis.
Dan yang ketujuh, ini yang terakhir, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri beliau meriwayatkan 1170 hadis. 1170 hadis. Ya. Nah, ini sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyebutkan mengenai sahabat, kemudian kita sebutkan hal yang berkaitan dengan tabi'in. Tabi'in disebutkan man istama'a bi sahabi mu'minan bin nabi wa mata ala dzalika. Tabi'in itu seseorang yang berkumpul dengan sahabat dalam keadaan beriman kepada Nabi dan dia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ya, itu tabi'in. Tabi'in orang yang berkumpul dengan sahabat dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ya. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Nah, dan tabi'in ini jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Bahkan mereka itu salatu tabaqat. Ada 3 lapisan mereka itu. Ada 3 generasi tabi'in. Ya. 3 generasi. Generasi pertama kubro, kemudian wusto dan sugro. Dari kubro itu maksudnya adalah mereka tabi'in yang senior. Kalau wusto pertengahan, sugro juniornya. Ya. Kemudian yang pertama kubro, man kana aktsaru riwayatihim anis sahabah. Ya, mereka orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Contohnya seperti siapa? Seperti Sa'id bin Al-Musayyib. Ya. Ini tabi'in yang senior beliau. Sa'id bin Musayyib, kemudian juga Urwah bin Zubair. Ya. Ini termasuk tabi'in yang senior, dan Alqamah bin Qais. Ya, yang pertama tadi Sa'id bin Musayyib, yang kedua Urwah bin Zubair, yang ketiga Alqamah bin Qais. Kemudian tabi'in yang sugro, ya, yang junior. Tabi'in yang sugro, man kana aktsaru riwayatihim anit tabi'in. Mereka orang yang banyak meriwayatkan hadis dari tabi'in yang senior. Ya, yang junior itu banyak meriwayatkan hadis dari tabi'in yang senior. Walam yaltaku illa bil adadil qalil minas sahabah. Dan tabi'in yang junior ini tidak bertemu dengan sahabat kecuali hanya jumlah sedikit saja, mungkin beberapa sahabat dia ketemu. Nah, seperti Ibrahim An-Nakhai, yang pertama tabi'in yang junior, Ibrahim An-Nakhai wa Abi Zinad wa Yahya bin Sa'id. Ya. Kemudian yang ketiga Al-Wusta, pertengahan. Ya. Bukan senior, bukan junior, tapi pertengahan. Ya.
Ya, kalau yang pertengahan ini berarti dia tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat juga dari tabi'in yang senior. Nah, seperti Al-Hasan Al-Basri yang pertama. Yang kedua Muhammad bin Sirin. Ya, Muhammad bin Sirin ini tabi'in. Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Atha, ya, Umar bin Abdul Aziz, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, ini at-tabi'in. Ya. Jadi mereka itu ada salah satu tabaqat, 3 lapisan. Ya, yang kubra, sugra dan al-wusta. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir itu berkenaan dengan al-isnad, ya, berkenaan dengan al-isnad, sanad. Ya, yang terakhir berkenaan dengan sanad. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan sanad? Sanad itu maksudnya apa? Orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang menukilkan hadis kepada kita, itu sebutnya sanad atau isnad. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis, mereka disebut dengan sanad. Ya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang menukilkan hadis kepada kita. Nah, itu disebutnya sanad. Ya. Contoh, saya sebutkan contoh perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, yang disebut dengan isnad atau sanad adalah perkataan Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf yang pertama, akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Anas bin Malik. Ini namanya al-isnad. Ya. Mereka orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang menukilkan hadis sampai kepada kita. Nah, adapun isi hadis disebut dengan, ada yang tahu isi hadis disebut dengan? Isi hadis disebut dengan matan. Ya. Orang yang meriwayatkan hadis disebut dengan sanad, isi hadisnya disebut dengan matan. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum ditutup ada yang mau bertanya, silakan. Nah, ya, kalau tidak ada maka kita cukupkan. Ya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.